Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan topik yang tadi sudah saya sampaikan, maka untuk lebih memperjelas, maka kita uraikan terlebih dahulu masing-masing daripada arti kata yang ada di dalam topik tadi. Yang pertama yaitu anti. Kemudian yang kedua radikalisme, itu dari radikal dan isme. Dan yang ketiga adalah toleransi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anti itu memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu melawan, yang kedua menentang, dan yang ketiga adalah memusuhi. Kayak kita tulis di sini yang melawan. Kemudian yang kedua radikal. Radikal ini juga memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu artinya secara mendasar. Misalkan ada kata perubahan yang radikal, maka maksudnya yaitu perubahan yang mendasar. Kemudian yang kedua yaitu mengandung arti amat keras. Nah, ini yang kita tulis di sini. Amat keras. Contohnya menuntut amat keras suatu perubahan. Menuntut secara radikal. Berarti menuntut secara keras. Yang ketiga mengandung arti maju di dalam berpikir atau bertindak. Jadi radikal ini juga memiliki nilai positif kalau dalam hubungannya dengan berpikir. Berpikir radikal itu berarti berpikir maju. Kemudian yang ketiga yaitu isme. Dalam bahasa Indonesia, isme ini diartikan sebagai sistem kepercayaan. Atau bahasa yang lebih mudah, suatu paham. Sehingga dari 3 kata ini kalau dirangkai, anti radikalisme itu berarti melawan paham yang amat keras. Melawan paham yang amat keras. Atau anti radikalisme itu anti terhadap paham yang keras, dalam hal ini yang negatif. Kemudian yang keempat yaitu kata toleransi. Toleransi ini dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya yaitu sikap toleran. Orang Jawa menyebutnya tepo sliro. Tepo sliro itu artinya sikap bisa menghormati dan menghargai orang lain. Itu tadi definisi dari merangkaikan kata yang ada. Selanjutnya bagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi radikalisme itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu faham atau aliran yang radikal dalam politik. Kemudian yang kedua yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Coba kalian perhatikan dari 3 definisi ini, kalimat atau kata yang bergaris bawah, ada radikal, ada kekerasan, ada sikap ekstrim. Ini mengacu kepada makna yang negatif semua. Oleh karena itu, maka Al-Quran sendiri Allah berfirman tentang sikap ekstrim ini, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sehingga sikap ekstrim
sikap radikal, sikap yang menunjukkan cara-cara kekerasan, itulah yang dinamakan faham radikalisme. Kemudian selanjutnya, definisi radikalisme menurut Wahid Institute dan Ma'arif Institute, ini dua lembaga mewakili organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, itu mendefinisikan radikalisme itu sebagai klaim kebenaran beragama bagi kelompoknya. Jadi menganggap kelompoknya inilah yang paling benar, yang lain salah. Dari definisi itu mengandung dua pemahaman pokok. Yang pertama yaitu bahwa orang itu merasa paling paham doktrin agama. Yang kedua, merasa punya otoritas memaksa dan menghakimi orang atau kelompok yang berbeda pemahaman atas nama Tuhan. Ini kata-kata yang saya kasih warna merah. Ini intisari dari para radikalisme itu di situ. Jadi merasa paling paham, merasa punya otoritas, merasa bahwa dia adalah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat salah kaprah, karena merasa dirinya sebagai Tuhan dan orang lain boleh dihakimi dengan seenaknya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi definisi secara politik maupun definisi secara agama, nah ternyata anak-anak sekalian, radikalisme itu bukan hanya masuk dalam monopoli aspek agama saja, tetapi bisa masuk di semua lini kehidupan manusia. Dari sisi politik ini muncul juga radikalisme. Dari sisi sosial ada radikalisme. Dari sisi pendidikan ada radikalisme. Dari sisi agama juga ada radikalisme. Dari sisi politik, misalkan kita 5 tahunan terlibat dalam politik praktis, misalkan ada pilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah. Ini kalau sudah kampanye, masing-masing orang ingin memaksakan kehendaknya masing-masing, orang lain wajib ikut saya. Padahal pemilihan itu adalah sebagai suatu bagian dari pilihan hidup setiap orang, tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Kemudian ada radikalisme di bidang sosial. Misalkan kita sering melihat di televisi, berita di mass media, bahkan di media sosial, demo secara anarkis di mana-mana dilakukan oleh orang-orang yang melakukan demo. Demo tidak dilarang di dalam undang-undang negara kita, tetapi demo yang disertai dengan anarkisme itu adalah radikalisme. Kemudian ada radikalisme di bidang pendidikan. Misalkan saja ini mendoktrin ajaran jihad yang salah kaprah kepada pelajar yang belum waktunya, mengartikan jihad sebagai sebuah peperangan, padahal jihad itu maknanya sangat banyak, termasuk diantaranya adalah memerangi hawa nafsu, tapi dipaksakan untuk diartikan dengan jihad, dengan peperangan. Kemudian bullying terhadap pelajar, ini adalah bagian daripada radikalisme. Anak-anak sekalian, coba kita lihat, ada lintasan peristiwa yang sangat mengenaskan buat kita sekalian. Terjadinya banyak pengeboman di Indonesia oleh orang-orang yang mengaku orang-orang yang radikal ini, orang-orang yang ekstrim ini. Ya, ada banyak pengeboman dilakukan. Ini karena radikalisme agama ini. Ya.
menganggap orang lain tidak benar, orang lain kafir, sehingga boleh dibom, sehingga muncul ada bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriott, yang kesemuanya juga adalah orang-orang yang tidak bersalah. Nah, di dalam lintasan peristiwa yang lain di bidang politik muncul kelompok ekstrim kiri, kemudian muncul kelompok ekstrim kanan. Ekstrim kiri ini misalkan saja yang banyak memakan korban, Partai Komunis Indonesia ya, melakukan pemberontakan tahun 1948, pemberontakan tahun 1965 yang kemudian kita kenal dengan gerakan 30 September PKI yang banyak membunuh para jenderal. Karena hanya ingin berkuasa, maka terus kemudian melakukan gerakan secara ekstrim, secara radikal dengan cara membunuh para jenderal untuk menguasai negara ini. Ini adalah sejarah sedih bangsa kita. Kemudian ada ekstrim kanan, yaitu kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII juga demikian. Nah, akhir-akhir ini juga muncul yang kemarin baru saja dibubarkan organisasinya oleh pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, yang ingin memaksakan mendirikan khilafah, mengganti dasar negara kita Pancasila menjadi khilafah. Padahal Pancasila itu, dasar negara Pancasila itu adalah kompromi dari keadaan yang ada di Indonesia dengan perbedaan yang bermacam-macam, adanya perbedaan suku, bangsa, bahasa, kebiasaan, tradisi dan sebagainya, yang kemudian negara kita, termasuk the founding fathers kita, orang-orang yang meletakkan dasar negara kita, memilih Pancasila sebagai dasar negara dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga karenanya maka anak-anak sekalian, maka anti radikalisme itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita sekalian. Bagaimana caranya? Kita tumbuhkan sikap toleransi di dalam kehidupan kita. Urgensi toleransi, pentingnya toleransi di dalam kehidupan. Yang pertama, yang Islam, Al-Quran mengajarkan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 bahwa kita itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan. Kemudian Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Orang tidak boleh dipaksa-paksa untuk masuk agama Islam, karena setiap orang itu memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Sehingga kemudian yang berikutnya yaitu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu memiliki banyak perbedaan-perbedaan, sehingga dikatakan perbedaan itu adalah sunnatullah, hukum alam Allah. Paling tidak Al-Quran menyebut ada 13 macam perbedaan yang dimiliki oleh manusia itu. Misalkan saja perbedaan pendapat. Ini bisa dilihat dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 8. Innakum lafi qaulim mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Jadi untuk menilai sesuatu objek orang itu tidak akan mungkin satu pendapatnya, pasti akan berbeda-beda. Ini Al-Quran sudah jelas menjelaskan demikian. Yang kedua ada perbedaan usaha. Al-Quran surat Al-Lail ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeda-beda. Ada pegawai, ada pedagang,
ada tentara, ada polisi dan sebagainya. Memang berbeda-beda, ya. Tidak mungkin satu, itu tidak mungkin. Karena kalau satu orang tidak akan mungkin bisa hidup. Yang ketiga adalah perbedaan keadaan. Quran surat Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kata syakilati, setiap orang itu berada menurut syakilahnya, menurut skillnya. Sehingga tiap orang itu memiliki skill, keterampilan yang berbeda-beda. Makanya profesinya juga akan berbeda-beda. Ada perbedaan pekerjaan, ada perbedaan derajat, ada perbedaan kemampuan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan syariat. Allah saja itu menurunkan syariat tiap-tiap umat itu juga berbeda. Syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat nabi-nabi terdahulu itu juga berbeda. Misalkan saja sholat, kita diwajibkan sehari semalam 5 kali. Nabi-nabi terdahulu ada yang disyariatkan hanya sholat subuh saja, ada yang disyariatkan sholat itu hanya zuhur saja, ada yang asar saja, ada yang maghrib saja, ada yang isya, ada yang subuh isya saja. Tapi kita 5 waktu di dalam sehari semalam. Ini menunjukkan akan perbedaan syariat. Ini bisa kalian lihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 67. Ada perbedaan kiblat. Kiblat kita Ka'baitullah. Kiblat orang-orang terdahulu, orang-orang Bani Israel itu ke Baitul Maqdis. Ada perbedaan. Dan ada pula perbedaan cara sholat, cara sembahyang. Ya, umatnya Nabi Daud alaihi salam misalkan, ini karena beliau diberi suara emas, maka banyak menyenandungkan pujian-pujian kepada Allah yang mungkin sekarang banyak ditiru oleh orang-orang Nasrani. Sedangkan cara sholat sembahyang kita itu seperti sholat sebagaimana yang kita laksanakan. Sehingga bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, karena memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada 13 perbedaan. Kemudian anak-anak sekalian, untuk menanggulangi radikalisme ini kita tumbuh kembangkan toleransi dengan trilogi toleransi. 3 toleransi. Yang pertama yaitu ukhuwah basyariyah atau disebut juga dengan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah persaudaraan sebagai sesama umat manusia. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Sehingga di Indonesia dengan banyak suku, ini adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa tidak lebih tinggi daripada orang Sumatera, orang Sumatera tidak lebih tinggi daripada orang Kalimantan, dan seterusnya dari suku-suku yang lain, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilahirkan tidak bisa memilih itu semua. Sehingga karenanya maka ajaran Islam tentang ayat ini adalah untuk saling kenal mengenal ini agar kita bisa mewujudkan persaudaraan sesama umat manusia yang kemudian kita kenal dengan ukhuwah basyariyah. Kemudian yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebagai warga negara, persaudaraan sebagai warga bangsa. Kita bangsa Indonesia sudah sepakat untuk mendirikan negara yang namanya Indonesia.
Maka ada undang-undang di Indonesia yang wajib ditaati. Semua warga negara adalah sama di mata hukum menurut hukum bangsa Indonesia. Sehingga tidak lebih tinggi pejabat daripada orang biasa, semuanya adalah sama sebagai warga bangsa. Dan kita harus menjaga ini demi ketenangan bangsa kita. Sebagaimana ada banyak riwayat hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian daripada keimanan. Nah, ini ukhuwah ini kalau dikembangkan, maka insya Allah negara ini akan aman. Yang ketiga yaitu ukhuwah diniyah, atau di dalam agama Islam itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat beragama. Umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain bebas untuk melaksanakan ajarannya masing-masing dengan tidak menghina antara satu dengan yang lain, dengan tidak merasa bahwa agamanya lebih benar daripada agama yang lain. Sehingga karenanya maka ukhuwah diniyah ini mewujudkan peri kehidupan, larangan adanya menyakiti sesama pemeluk agama, menyakiti antar pemeluk agama. Ini adalah semuanya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya maka anak-anak sekalian, di dalam kehidupan di sekolah, ayo 3 hal trilogi toleransi ini ditumbuh kembangkan. Ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah diniyah. Sehingga setelah adanya materi ini jangan sampai ada bullying di sekolah. Pelajar yang satu membuli, menyakiti pelajar yang lain. Terus kemudian pelajar yang satu merasa lebih tinggi karena memiliki kekayaan misalkan. Itu tidak boleh. Semuanya di mata Allah adalah sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kebijakan memakai seragam yang sama. Ini adalah dalam rangka untuk kesamaan, bahwa kita ini tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain di dalam lingkungan pendidikan. Anak-anak sekalian, sampai pada akhir daripada materi ini, yaitu kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu hindarilah perilaku radikal dalam semua bidang kehidupan, baik kehidupan beragama, dalam bidang politik, sosial, budaya, dalam pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menumbuh kembangkan nilai-nilai toleransi, terutama trilogi toleransi, yaitu ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah diniyah. Mudah-mudahan dengan adanya sikap toleran ini, maka semua yang berada di sekitar kita merasa aman, merasa tenang, dan dalam lingkup yang lebih besar yaitu berbangsa dan negara, ini akan menjadi ketentraman bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.